Tanggal 1 Desember, hari ke-336. Bacaan 1 Tesalonika pasal 1 sampai pasal 5. Hidup yang tetap terarah. Garis besar. Gereja Tesalonika adalah salah satu gereja teladan dalam Perjanjian Baru. Paulus memuji mereka karena iman mereka yang nyata, pelayanan yang tekun, kesetiaan dan kesabaran mereka, sukacita mereka meski ada penderitaan. Namun, di tengah pujian itu, Paulus memberi peringatan penting. Aktivitas pelayanan bisa menjadi pintu masuk menuju rasa puas diri, dan rasa puas diri adalah langkah awal menuju kemunduran rohani. Karena itu, Paulus menasihati mereka untuk hidup kudus, meningkatkan kasih satu sama lain, membangun dan menguatkan sesama, selalu bersukacita, tetap berdoa, hidup dalam ucapan syukur. Dengan kata lain, Paulus mengajak mereka untuk tetap pada jalur, tetap fokus, tetap pada sasaran dalam hidup dan pelayanan. Renungan harian. Pertanyaan pertama ini mudah dijawab. Apakah Anda percaya Yesus akan datang lagi? Tetapi pertanyaan kedua jauh lebih menantang. Apakah Anda hidup seolah-olah Yesus akan datang kembali? Pertanyaan kedua tidak dijawab dengan kata-kata, tetapi dengan prioritas dan perilaku Anda. Jika Yesus benar-benar dapat datang kapan saja, maka pilihan-pilihan kecil Anda hari ini seharusnya menggambarkan keyakinan itu. Menariknya, setiap pasal dalam 1 Tesalonika berakhir dengan pengajaran tentang kedatangan Kristus. Bacalah ayat-ayat berikut, renungkan, dan tuliskan satu langkah praktis yang dapat Anda lakukan hari ini sebagai respon terhadap kedatangan Kristus yang pasti. Pasal 1 ayat 9-10. Saya akan mencari seseorang untuk dilayani sementara saya menantikan kedatangan Yesus Anak Allah. Pasal 2 ayat 19-20. Pasal 3 ayat 11-13. Pasal 4 ayat 13-18, saya akan menghibur seseorang hari ini dengan pengharapan akan kedatangan Kristus. Pasal 5 ayat 23-24. Apakah hidup Anda sudah mencerminkan keyakinan Anda? Jika tidak, apa nilai keyakinan itu bagi Anda? Jika perilaku Anda tidak mencerminkan kepercayaan Anda, maka kepercayaan itu hanya tinggal teori. Pendalaman. Sangkakala Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sangkakala Allah sering membangkitkan gambaran trompet logam besar. Namun kata Alkitab yang digunakan adalah shofar, yaitu tanduk domba yang ditiup sebagai tanda pertemuan atau panggilan perang. Bagi pembaca Yahudi, gambaran paling jelas adalah bunyi shofar pada hari raya Rosh Hashanah, perayaan Sangkakala. Imamat pasal 23 ayat 23-25. Ketika Kristus datang kembali, shofar itu akan menandai tahun baru surgawi, permulaan segala sesuatu yang baru bagi umatnya. Pendidikan pasca sarjana untuk orang Kristen baru. 1 Tesalonika 5 ayat 1-2. Banyak orang menganggap doktrin akhir zaman hanya untuk orang Kristen senior, teolog, atau lulusan seminari. Namun, Paulus justru mengajarkannya kepada orang-orang yang baru bertobat.
Artinya, setiap orang percaya, bahkan yang paling baru, perlu hidup dengan kesadaran bahwa Yesus akan datang kembali. Bagaimana kedatangan Kristus yang bisa terjadi kapan saja membentuk keputusan, respon, dan sikap Anda hari ini? Renungkan dan hiduplah hari ini seolah-olah Anda akan melihat Dia besok. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.